Saya mau minta tolong. Ana minum dulu ya. Minta tolong nasihat untuk para suami. Berarti Ana termasuk kan jemaah? Yang sering sekali marah sama istri dan anak-anaknya, tapi selalu baik di hadapan orang lain. Termasuk sifat munafikkah ini Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaan ibu-ibu yang terakhir. Jadi jemaah, ya memang yang pertama ibu-ibu harus sabar menghadapi suami yang suka marah. Kenapa? Kenapa ibu mau sama dia? Ya kan ibu yang milih dia. Ya udah diterima, ini namanya bersyukur. Qanaah, ya udah Ustaz, memang suami anak suka marah, ya bersabar pertama. Kalau nggak sabar, yang ada cerai nanti. Lihatlah kepada kelebihan suami, tidak melihat kepada kekurangan suami. Kalau ibu melihat kepada kekurangan suami, insya Allah nggak ada yang punya istri di sini. Iya, karena suami ini bukan malaikat, banyak salah. Namun Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk memandang kepada sisi positif. Beliau mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh itu seorang lelaki yang beriman membenci istri yang beriman. Apabila dia benci beberapa perilaku yang dia tidak sukai di istrinya, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Maka nasihat anak sebelum anak kasih nasihat bapak, ibu-ibunya kasih nasihat dulu supaya menerima suaminya itu. Ya udah kayak gitu. Ada seorang wanita yang Masya Allah 17 tahun dia menikah, tiap hari ribut sama suaminya. Kenapa nggak cerai? Karena dia melihat masih ada kebaikan di suaminya. Tapi ada wanita yang setahun menikah cerai. Karena dia hanya melihat kepada kekurangan suaminya. Ketika ditanya, kenapa kau cerai? Suamiku itu tuh 1, 2, 3, 4, 5. Semua kesalahannya. Coba kau tanya, Mbak, kebaikan suami Mbak itu apa? Banyak sih. Kalau suruh ngitung kebaikannya capek. Tapi kalau ngitung kekurangannya cepet dia. Karena itu yang dia ingat. Kebaikan gak yang dia ingat ya Mak. Dan itu sifat wanita yang hanya melihat kepada kekurangan. Betul ibu-ibu? Jangan bilang salah, itu Nabi yang ngomong tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya kalau ada lelaki yang suka melihat kepada kekurangan istrinya, lalu mengingat-ingat, mengungkit-ungkit kesalahan istrinya, kayaknya bukan lelaki nih, perlu ditanya. Karena lelaki nggak kayak gitu. Seharusnya Allah jadikan lelaki itu pemimpin karena dia memiliki sifat kepemimpinan. Pemimpin itu melihat kepada kekurangan apa kepada kelebihan anak buahnya. Kelebihan. Kalau dia melihat kepada kekurangan anak buahnya, nggak ada yang diterima sama dia. Ketika daftar datang, sampean kekurangannya apa? Ada pertanyaan kayak gitu? Nggak ada. Yang ditanya, kamu bisa apa? Yang ditanya kelebihan selalu. Kita nggak ada urusan sama kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Tapi yang dilihat kelebihan kamu itu apa? Di sini ibu, lihat kepada kelebihan suaminya. Adapun buat bapak-bapak, sama. Ingat, penghuni surga itu salah satu sifatnya, kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang suka menahan emosinya, itu insya Allah masuk surga. Jadi kalau antum sudah tidak bisa masuk surga, antum udah persentase kesempatan masuk surga udah berkurang. Nabi SAW ketika datang seorang minta nasihat, Nabi cuma kasih satu pelajaran, la taghdab, kau jangan marah. Minta nasihat lagi, la taghdab, kau jangan marah. Marah ini sumber permasalahan. Maka jamaah, bagi bapak-bapak, apalagi nih marah di rumah, di luar tampak senyumannya. Antum tahu dokter? Dokter itu bagaimana kalau menghadapi pasien? Masya Allah. Ahlan, tafadhol, Masya Allah. Sakitnya apa? Macam-macam. Nanti setelah diobatin macam-macam, nanti ya 3 hari balik lagi ke sini ya. Masya Allah. Baik banget nggak? Baik ngomongnya.
Tapi kalau yang ngetuk istrinya, Assalamualaikum, bang, aku mau ngomong. Apalagi gitu dia. Karena istri nggak datangkan fulus ya mah. Kalau pasien datangkan duit. Kalau istri minta duit istrinya. Maka kadangkala kita itu baik sama orang, tapi sama istri nggak baik. Maka seharusnya antum tuh berbuat baik sama istri lillahi ta'ala. Karena antum berbuat baik sama istri yang melihat cuma Allah. Ana nih sekarang bisa tersenyum sama antum. Karena ana di depan orang banyak. Orang akan menjaga image, menjaga wibawa supaya terlihat baik, senyum. Kalau mau tahu hakikat seseorang itu bukan di mimbar, di rumahnya. Tanya sama istrinya, Mbak, suami Mbak itu gimana sih? Kalau ceramah, Masya Allah, aduh ngomong doang. Yang tahu siapa? Istri yang tahu. Antum kan nggak tahu di sini. Jadi yang tahu hakikat seorang itu istri yang di rumah. Jadi ada yang kayak gitu jemaah. Makanya pernah ada khatib Dimashq. Khatib Dimashq ini sebuah cerita sungguhan atau sebuah permisalan, Anda nggak tahu, tapi disebutkan di buku-buku tentang ceramah. Di Damaskus itu ada khatib penceramah masjid Damaskus. Dia kalau ceramah jemaah membuat orang terharu, jemaah. Membuat orang itu jadi bisa sodakoh dari apa macam-macam. Sedangkan suami ini lelaki kalau di rumah hidupnya mewah, makannya Masya Allah. Suatu hari khutbah Jumat, istrinya dengar, karena biasanya rumahnya imam, rumahnya khatib itu gabung sama masjid. Dia dengar ceramah suaminya. Suaminya ceramah dengan berapi-api menganjurkan penduduk Damaskus untuk bersodakoh, untuk hidup zuhud, untuk tidak berlebih-lebihan, untuk berbagi. Masya Allah. Istrinya lagi nyiapin makan siang jemaah. Dia lihat, ya Allah, kayaknya suamiku sudah berubah. Itu makanan yang mewah dia sodakohkan ke tetangga-tetangganya jemaah. Selesai sudah. Suaminya pulang dari khutbah Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hat, ayo, mana makanannya? Kata dia. Bang, ana bagikan ke tetangga, Bang. Ana dengar abang katanya suruh bagi-bagi ini itu macam-macam. Kata suaminya, ya Allah, aku ceramah buat penduduk Damaskus, bukan buat kau. Ini cerita kayak gitu. Tapi jelas orang yang tahu dengan hakikat seseorang itu istri. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama tetangga, bukan sama jemaahnya, bukan sama bosnya, bukan sama sohib, lah sama istri. Karena kita tinggal di rumah itu ya 24 jam dia tahu. Ketika kita di ranjang apa yang kita lakukan, ketika kita turun dari ranjang, kita masuk kamar mandi, kita ke meja makan, kemudian kita semua dia tahu. Bagaimana kita sama anak-anak dan bapak-bapak, jadilah antum seperti Nabi SAW yang beliau adalah orang yang paling baik sama istrinya. Walaupun antum tidak baik sama orang tapi sama istri baik, insya Allah orang yang baik sama istri itu baik sama orang. Karena dia baiknya sama istri tidak pura-pura. Ada suami yang baik sama istrinya, Masya Allah baik banget karena mau kawin lagi. Lihat, Masya Allah, Bang, abang kok berubah Bang sekarang, Masya Allah. Jadi baik, oh ada maksudnya ini, Masya Allah. Nggak apa-apa kau, tapi baik terus nanti. Jangan cuma setelah kawin lagi jadi zalim sama istrinya. Enggak, tetap kau harus baik sama istrimu dalam semua kondisi. Dan ibu-ibu harus taat dan patuh sama suaminya dalam semua kondisi. Walaupun suaminya zalim, tetap berbakti sama suaminya. Hadza wallahu a'lam.